Halo teman-teman, balik lagi di channel Wainardika, channelnya para dropshipper dan pengangguran. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gimana langkah-langkah buat teman-teman yang pengen dropship COD seperti itu. Karena banyak yang nanyain, sebenarnya udah saya buatkan videonya, tapi masih banyak yang nanyain gimana prosesnya. Nah, kali ini saya akan videokan bagaimana prosesnya, langkah demi langkah seperti itu. Jadi mohon untuk jangan di skip videonya, biar nggak ditanyakan lagi seperti itu. Oke, saya akan coba masuk ke sebuah slideshow untuk membahas ini. Langkah dropship COD. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau dropship dan COD itu ya deal-dealan sama suppliernya. Bagaimana mau langkah yang supplier itu mau seperti apa seperti itu. Jadi namanya kita dropship, kita kan butuh bantuan supplier. Jadi ya terserah suppliernya langkahnya mau seperti apa. Nah, ini biasanya ada beberapa proses yang teman-teman biasanya akan temukan seperti itu. Yang pertama adalah dimana teman-teman akan order ke suppliernya, lalu supplier akan bantu printkan invoice teman-teman dan dikirimkan ke JINT-nya seperti itu. Jadi teman-teman deposit dulu, istilahnya barangnya dibayar dulu seperti itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa nggak bayar barang dulu, jadi benar-benar full dropship COD seperti di member VIP. Jadi member di VIP nganggurakademi.id ini seperti .my.id itu mereka gajiannya bisa setiap 3 hari sekali atau setiap minggu. Jadi mereka cuma langsung order ke akun saya, nanti ketika barang nyampe uang akan saya transfer ke si member seperti itu. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, biasanya yang proses nomor 2 ini itu berbayar teman-teman. Ada beberapa website supplier yang menyediakan produk-produk yang bisa di COD plus dropship, tapi teman-teman untuk ikut gabung situ biasanya bayar seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah mulai nyetok sendiri seperti alurnya yang saya jelaskan di video yang sebelumnya, ya teman-teman bisa bebas mau pakai Shopee bisa, pakai Ninja bisa, ya terserah karena teman-teman udah mulai nyetok. Tapi nyetok barang yang benar-benar terlihat bukan terlihat ya, yang benar-benar testing dan laku seperti itu. Nah, ada 3 proses yang bisa teman-teman temukan ketika pengen dropship COD dengan supplier seperti itu ya. Oke, sekarang akan saya jelaskan langkah-langkahnya untuk yang nomor 1, dimana teman-teman bisa order dulu ataupun nggak order dulu ya. Artinya mau bayar dulu ataupun nggak bayar ke suppliernya, itu tergantung suppliernya. Langkah-langkahnya adalah, pertama, teman-teman buat sebuah toko di Shopee. Ini dimana kita asumsikan pakai Shopee ya. Teman-teman buat sebuah toko di Shopee. Nah, isi alamat returnya itu dengan alamat teman-teman. Kalau teman-teman dan supplier itu masih satu Jabodetabek misalnya, jadi ongkirnya akan sama. Jadi retur ke alamat teman-teman juga nggak apa-apa, seperti itu. Yang kedua, teman-teman upload produk yang teman-teman jual di Facebook Ads, mau Facebook Marketplace. Jadi harga yang teman-teman pakai adalah harga yang teman-teman jual ke customer. Seperti itu ya, karena banyak yang nanya kemarin, harganya gimana? Nanti uangnya kan bayar ke suppliernya dan segala macam seperti itu ya. Jadi harganya adalah harga yang teman-teman jual atau harga yang harus dibayar oleh customer seperti itu. Nah, lalu teman-teman order ke toko teman-teman sendiri menggunakan akun Shopee yang lain, disebutnya sebagai akun buyer, dimana di akun buyer ini nggak perlu alamat, nggak perlu nomor rekening, pokoknya fungsinya cuma buat ngorder doang. Yang perlu nomor rekening, alamat, segala macam itu ya akun toko aja. Seperti itu. Jadi yang diperbanyak adalah akun buyer, bukan akun toko. Akun tokonya cukup 1 atau 2 atau 3 ya. Nah, langkah-langkahnya adalah setelah teman-teman mengorder ke toko teman-teman sendiri menggunakan akun buyer ya. Langkah-langkahnya adalah teman-teman masuk ke menu pesanan ya. Lalu pilih pesanan saya. Oke, pilih pesanan saya. Nah, di situ ada 3 tab, yaitu semua, perlu diproses, dan juga telah diproses. Biasanya akan masuk ke perlu diproses dulu. Oke, teman-teman klik di tab menu, di tab perlu diproses. Ini ada satu pesanan kebetulan yang perlu diproses. Nah, di situ teman-teman pilih, klik ini, atur pengiriman. Jadi teman-teman atur pengirimannya. Nanti di sana setelah klik tombol atur pengiriman, teman-teman akan ditunjukkan mau pakai pick up atau antar ke intinya. Teman-teman terserah mau pick up boleh, mau antar boleh. Setelah itu balik lagi ke tab yang telah diproses. Jadi pesanan yang tadi teman-teman klik atur pengiriman, dia maksudnya ke telah diproses. Nah, setelah masuk ke telah diproses ini, teman-teman klik tombol cetak resi. Oke, udah seperti ini munculnya. Nah, teman-teman tinggal klik print nih, print di bagian atas, pojok kanan atas ya, print. Habis itu
di save sebagai PDF. Nah, file PDF inilah yang teman-teman kirim ke supplier. Jadi supplier tinggal ngeprint dan juga nempel ke paketnya teman-teman, seperti itu. Kadang ada juga yang suppliernya teman-teman kasih nomor resinya aja bisa, seperti itu. Jadi cukup kasih nomor resi, nanti suppliernya nyatet di paket teman-teman nomor resinya. Nah, JNT-nya akan mencocokkan nomor resi tersebut. Dia akan di print. Karena JNT ini resi otomatis ya teman-teman. Jadi kalau udah diklik proses pengiriman, jadi itu udah jadi keluar nomor resinya otomatis. Teman-teman tinggal masukin nomor resinya, kasih suppliernya, nanti supplier yang mencatatkan nomor resinya di paket teman-teman. Tapi ini kemungkinan human error-nya gede. Kadang-kadang si supplier salah mencatat nomor resinya. Jadi lebih bagus di print, habis itu PDF-nya dikirim ke suppliernya, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan selama ini. Bukan saya lakukan, kalau saya kan udah nyetok ya. Jadi ini yang biasanya teman-teman yang dropship dilakukan oleh mereka. Jadi mereka bayar dulu seharga supplier, misalnya harga 20.000, mereka bayar dulu 20.000, lalu mereka kasih ini file PDF-nya. Nah, si supplier tinggal ngeprint dan tempelkan di paket tersebut. Ketika barang ini nyampe diterima oleh customer, uang akan masuk ke toko teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu minta uang lagi ke supplier ya. Jadi teman-teman tinggal tarik uangnya dari Shopee masuk ke rekening teman-teman, seperti itu. Nah, kalau proses yang kedua yaitu teman-teman punya supplier yang bisa bantu teman-teman full dropship. Contohnya seperti di VIP member saya. Jadi mereka tinggal order ke toko Shopee saya, order semuanya, di admin saya ngeprint, tempelkan ke paket. Ketika barang itu nyampe, direkap berapa barang yang nyampe. Nah, semua barang yang nyampe itu uangnya ditransfer ke member, seperti itu. Itu langkah yang kedua, bisa mingguan, bisa harian, ya tergantung jumlah paket yang nyampe, seperti itu. Dan kalau teman-teman udah mulai nyetok, ya teman-teman caranya sama juga. Kalau pakai Shopee caranya sama. Teman-teman punya akun bayar untuk order ke Shopee teman-teman sendiri, seperti itu. Tapi teman-teman nggak perlu bantuan supplier lagi, karena teman-teman udah nyetok, bisa pakai Shopee, bisa pakai Ninja. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana teman-teman bisa ngedropship dan COD. Sekali lagi, ini tergantung deal teman-teman dengan si supplier. Mau seperti apa prosesnya si supplier, ya teman-teman ikutin. Mau nggak mau, karena teman-teman kan bisa minta bantuannya ke supplier. Teman-teman nggak mau nyetok, seperti itu ya. Kalau saya sih lebih pilih nyetok ya. Lebih pilih nyetok. Lebih enak memainkan harganya segala macam tuh, lebih enak kasih bonus. Nah, itu lebih enak. Kadang-kadang kalau di supplier kan nggak semua produk yang kita pengen sebagai bonus tuh nggak ada, seperti itu. Oke, jadi saya harap semua udah clear ya prosesnya. Jadi nggak ada lagi yang ditanyain mengenai proses dropship COD. Nah, ini langkah yang biasanya saya lakukan. Mudah-mudahan teman-teman paham seperti itu langkah-langkahnya. Jadi ya kalaupun nggak paham ya boleh ditanyakan lagi ya, boleh ditanyakan lagi di komentar ataupun di grup Telegram, seperti itu. Oke, itu saja sih teman-teman prosesnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.